Hai guys, live update time. Ingat background familiar ini adalah kamarku di Yogyakarta. Seperti yang sudah aku omongin di vlog waktu pertama kali aku bilang aku mau keluar dari Yogyakarta, aku balik lagi ke kamar ini, like literally the exact kamar ini. Oke, so live updates. I'm back in Jogja. Aku udah lulus dari semester 2 dan sekarang lagi masuk semester 3, which adalah semesternya bikin proposal tesis. Ini tuh sebenarnya adalah kayak vlog dimana aku akan mulai kayak yuk kita mendokumentasikan gimana proses Ongguk Irnasya Safira ini bikin tesis gitu. Oke, in the matter of thesis writing, bilang apa? Jadi itu sebenarnya bagian paling susah dalam bikin tesis kayak gitu, atau skripsi atau disertasi sekalipun. Apa sih bagian yang paling susah guys? Itu adalah mikir kayak lo mau bikin topik apa, terus abis itu latar belakangnya apa, kenapa ini penting banget, kenapa ini harus diteliti, terus abis itu kayak theoretical backingannya, terus abis itu desain penelitiannya macam apa, yang kayak gitu-gitu tuh kayak very very common tapi sulit gitu loh. Makanya kalau ada yang kayak video-video aku berapa hari ini tuh sering ngeliat di explore Instagram aku dan di YouTube aku juga, orang-orang tuh kayak gimana cara gue menulis tesis dalam waktu sebulan, atau gue menulis bukan disertasi, gue menulis skripsi dalam waktu seminggu. Terus gue kayak you don't do that, kayak you don't do that, and kayak how about the quality of the writing, kayak yang gitu-gitunya. Kalau lo cuma pengen lulus doang mah gak ada masalah ya, cuma kayak sayang aja gak sih, itu adalah kulminasi karir akademis lo gitu loh, and lo bikinnya kayak seminggu asal-asalan, kayak ya gimana ya. Oke, sekarang kalau progres gue sendiri, kalau gue topiknya belum jelas. Kayak sebenarnya gue mau ngomongin kebijakan internet shutdown, tapi kayak masih banyak yang harus gue teliti banget. Kayak theoretical frameworknya apa, yang kayak gitu-gitu bahkan gue belum dapet. Terus latar belakangnya apa selain cuma dari kasus internet shutdown di Papua kemarin, kayak what's to say, kayak urgensi penelitiannya ini dari mana. Terus gue harus membuktikan keaslian penelitiannya, DKK, DSB, kayak damn it is so hard. Tapi ya udah, I enjoy the process aja. Dan kalau mau dipikir-pikir, it's been seminggu semenjak gue ada di Jogja, dan progres gue adalah gue udah nentuin pendekatan penelitiannya beserta desain penelitiannya secara garis besar gue maunya ngapain. Tapi kayak apa ya, masih banyak bolong-bolongnya gitu loh. And for some reason, ini gue juga baru tahu, di UGM itu tuh beda banget sama waktu gue di UI. Jadi waktu gue di UI skripsian, gue tuh di skripsi, begitu gue ngambil matkul skripsi langsung kayak di-assign ini loh, kayak langsung di-assign pembimbing langsung. Jadi gue membuat bab 1, 2, 3 gue tuh bersama dengan pembimbing gue. Turns out kalau di UGM atau MKIK ya, gue nggak tahu ini overgeneralization apa enggak, tapi kalau di MKIK itu apparently lo tuh buat bab 1, 2, 3 nya tuh sendiri coy, terus nanti baru akan ada pembimbing datang buat bantuin lo. Tapi ini adalah pengalaman gue sebagai mahasiswa reguler. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang pakai jalur beasiswa, misalnya beasiswa Kominfo atau beasiswa Bappenas atau beasiswa TNI atau beasiswa lainnya, itu akan punya framework yang beda dari yang aku rasain. Tapi aku sebagai mahasiswa reguler di sini masih kayak struggle sendirian. UGM please. Tapi ya udah, kayak gue nggak tahu apa ini, gue beneran ya udah apa gue lagi denial aja. Sebenarnya gue pengen dibantu tapi ya udah mau digimanain. Tapi bener demikian, kayak di video review mata kuliah gue yang part 2 nya sampai sekarang belum selesai gue edit, maaf ya guys, itu gue udah pernah bilang kan kalau menurut gue best dosen ever di MKIK itu adalah Mas Hakim namanya, dan gue udah konsul sama beliau dan beliau sangat-sangat welcome. Walaupun belum di-assign sebagai pembimbing gue, sudah langsung kayak apa namanya, yaudah pokoknya kalau udah ada draft proposalnya langsung kasih saya, which is gue kayak bersyukur. Kalian tuh pernah gak sih sebagai mahasiswa kalau misalnya kayak direspon oleh pembimbing tuh kayaknya langsung good mood seharian gitu loh. Sama kayak kalau misalnya kalian gak direspon sama pembimbing tuh rasanya kayak sedih aja gitu. Nah makanya itulah yang membuat aku
saat ini pengen sharing kayak how is my life progress. Kayak sekarang life gue adalah mengurus tesis gue. Dan bagaimana progress tesis gue, bab 3 udah selesai, tapi bab 1-2-nya belum, which kayak lucu, but it's only possible karena aku penelitian kualitatif dan aku udah tahu generally aku mau ngapain, jadi aku udah langsung bisa bikin desain penelitian. Yang aku butuhin sekarang adalah theoretical backingan dari apa yang aku pengen teliti dengan desain penelitian tersebut. Oke, as champion of kualitatif aku adalah orang yang sangat super kualitatif banget karena aku sangat suka analisis makro. Jadi aku tuh suka meng-capture fenomena yang kayak belum ada atau penelitiannya tuh jarang dilakukan. Kayak dulu waktu di KRIM, aku kan penelitiannya tentang peredaran obat palsu secara online kan. It was belum ada yang neliti itu di KRIM waktu itu, dan sama sekarang belum ada juga di MKIK yang neliti soal kebijakan internet shutdown. Dan itu bisa jadi novelty penelitian. Novelty penelitian itu artinya adalah kebaruan dari penelitian kamu. Misalnya kayak kamu punya penelitian soal apa, terus abis itu ini penelitiannya udah pernah diteliti sebelumnya apa belum. Terus kalau misalnya belum, kamu tuh berarti sedang memberikan kebaruan dalam field kamu. Nah, which in my case, aku sedang mengusahakan kebijakan internet shutdown untuk MKIK itu sendiri gitu. But it's also a bit interesting karena MKIK itu kan lintas disiplin, multidisiplin ya. Karena dia multidisiplin, jadi aku tuh punya kebebasan lebih untuk kayak aku pengennya ini dipepetin ke kriminologi sama cyber politics, cyber power, cyber criminology juga yang kayak gitu-gitu. So it's very interesting dari MKIK atau semua mata kuliah lintas disiplin lainnya atau jurusan lintas disiplin lainnya yang aku rasa nggak bisa aku dapetin kalau aku di kriminologi kemarin. Kalau di kriminologi aku harus kayak stick to the rules. Kayak kriminologi cuma bahas 4 aspek, yaitu kejahatan, korban, pelaku, dan reaksi sosialnya. Kalau misalnya ini kayak I can literally bahas apapun yang aku mau dari lensa apapun, as long as teori besarnya adalah teori kebijakan. Oke, apalagi ya? Sebenarnya nggak ada sih yang bisa aku update kayak di Yogyakarta kan lagi PSBB mikro juga kan. Jadi everything is so limited. Dulu aku bisa sampai belajar di coffee shop deket kosan aku sampai jam 9 malam baru pulang. Terus sekarang tuh kayak jam 6, jam 7 aku udah pulang karena aku bisa aja dikunciin di depan portal kosan aku. Which kalau dilihat dari ekspresi aku, kalian pasti paham kan kalau aku udah pernah ngerasain yang namanya dikunciin. Jadi kayak gini, kosan aku ada di Blok F nih ya. Terus abis itu kayak coffee shop yang aku suka itu ada di Blok B. Nah, jadi untuk masuk ke kosan aku harus lewatin Blok C, D, E, F ya kan. Jadi aku harus lewatin 4 blok. Bilalah aku tuh keluar dari coffee shop favorit aku jam 8 kurang. Terus abis itu aku jalan sampai ke portal F. Bilalah aku ketemu sama polisi itu, sama satpam. Dia lagi kayak naik motor gitu. Terus aku cuma kayak gitu aja kan. Nah, terus pas aku sampai ke blok F, bilalah udah ditutup loh portalnya. Terus aku kayak mana? Nggak bisa manjat. Terus kayak biasanya kan kalau portal kan kayak ada selak-selaknya gitu kan. Nah, itu tuh kayak selaknya ditutup coy. Terus gue kayak gimana nih? Terus ya udah akhirnya gue kayak mundur ke portal-portal sebelumnya sampai gue ketemu sama satpam yang lagi ngunci blok D1. Terus gue kayak, "Pak, maaf saya mau lewat mana ya, Pak?" Terus dia kayak, "Oh, ya udah lewat sini aja." Neng gimana sih kok gimana sih kok jam segini masih di luar? Terus aku kayak, ya saya nggak tahu Pak, soalnya saya baru pulang dari kampung rantauan saya, aku bilang gitu aja kan. Terus dia bilang kayak, oh iya mulai sekarang kalau lagi PSBB mikro tuh jam 8 udah ditutup, jadi Mbak sebelum jam 8 udah harus ada di kosan. Terus gue kayak, apalah mahasiswa, tapi kayak ya udahlah, gue cuma kayak, oh iya Panji terima kasih gitu, nuwun Pak. Terus gue cabut. Since then gue tidak lagi pokoknya jam 6, jam 7 gue udah cabut deh dari coffee shop manapun yang sedang gue datangi supaya gue tidak dikunciin di portal, karena literally ya blok F tuh jauh banget. Kayak nih blok F tuh
kayak abis blok F tuh nggak ada blok G gitu loh, jadi blok F adalah blok paling ujung. Nah jadi kalau misalnya gue dikunciin, gue literally harus masuk dari blok B, karena jadi kayak blok B itu ada jalan gedenya gitu loh, yang bisa kayak akses belakangnya gitu. Itu adalah akses utamanya kosan gue ternyata tuh di situ. Nah jadi gue harus lewat belakang, terus habis itu muterin semuanya sampai gue masuk ke blok F gitu. Padahal kalau lewat belakang gue literally ini kayak kosan gue, ini portal blok F gitu loh. Terus gue kayak aduh ya ini gue nggak akan ulang-ulang lagi sih, bener-bener pokoknya gue akan stick to the rules. Kita harus mengikuti PSBB mikro teman-teman, kayak pokoknya kalau disuruh jam 8 udah di kosan, jam 8 udah di kosan. Oke, so that's all I guess. Buat kalian-kalian yang juga lagi ngurusin tesis atau skripsi, let's keep our spirits high. Let's banyak baca buku. Let's pergunakan repositori kampus-kampus kita dengan bijak dan siap juga. Dan abis itu kayak torrent, enggak guys, jangan pakai torrent. Nah terus abis itu let's just kayak mengingat kata-kata dosen KIK yang waktu itu membuka kuliah gue pertama kali di KIK dengan satu kalimat, skripsi yang bagus, tesis yang bagus adalah tesis yang selesai. Jadi kalau tesis yang gak selesai, udah pasti tuh tesis gak bagus. Okay, so keep healthy. Thank you for watching this video. I hope you guys juga bisa mendapatkan sesuatu dari cerita vlog ini. Okay, see you next time.